pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas wawancara bersama kepala sekolah. Telah hadir bersama saya kepala sekolah SMK Nurul Mukhlisin, yaitu Bapak Fadila. Selamat siang Bapak Fadila. Ya, ini cuacanya cukup mendukung ya Bapak, hujan Bapak. ya. Baik Bapak Ibu, karena lembaga kami sudah libur memasuki bulan Ramadan, maka pengambilan gambar dilakukan di tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana mewawancarai Pak Fadil. Pernahkah Pak Fadil mengalami dilema etika selama menjadi kepala sekolah? Nah, pernah di masa pandemi Ya. COVID-19 itu memang ada kebijakan yang harus mau tidak mau kita jalani. Ketika itu karena memang guru putra yang tidak boleh mengajar di putri, Ya, karena berbasis pondok pesantren, jadi guru putri ngajarnya di putri dan guru putra juga ngajarnya di putra, maka ini agak sulit untuk mengambil keputusan. Ya. Karena memang selama ini boleh guru putra ngajar di putri itu boleh. Ketika itu memang ada kebijakan dari ketua yayasan, sehingga mau tidak mau itu harus diambil, ya. Harus kita jalankan. Ya. Itu pernah kita alami pada selama pandemi ini. Berarti Pak Fadil mengalami dilema etika ya Pak ya? Ya. Pengaruhnya terhadap sekolah atau lembaga bagaimana Pak? Ya, ada pengaruh karena memang awalnya kan boleh, artinya anak-anak sudah santai-santai saja, artinya tenang-tenang saja. Ketika ada sebuah kebijakan baru yang memang mau tidak mau harus dijalani, contoh ketika guru mapel A yang harusnya memang gurunya itu sudah enak, nyaman, merasa nyaman dari yang dirasakan anak-anak didik kita itu, ketika berubah ya pasti ada, karena memang masa transisi itu sulit untuk langsung beradaptasi dengan hal baru itu memang butuh waktu. Ketika seperti itu maka perlu memang waktu beradaptasi anak-anak untuk menyesuaikan dengan guru mapel yang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana Pak Fadil mengidentifikasi kasus dilema etika ini? Ya, harus kita menggunakan supervisi itu ya, supervisi guru anak didik kita itu ditanya bagaimana kondisi ketika mengalami perubahan seperti itu. Jadi itu penting untuk memastikan bahwa kondisi aman-aman saja, untuk memastikan proses KBM itu berjalan dengan baik dan lancar. Itu. Lalu langkah yang diambil pada saat dilema etika seperti itu, apa yang Bapak dilakukan langkah awalnya Pak? Langkah awalnya kita mengumpulkan dewan guru, baik putra maupun putri, karena ini perlu disampaikan kenapa kebijakan ini harus dilakukan. Ya, karena memang ini ada kaitannya dengan kebijakan pondok pesantren. Dari pengasuh yang harus kita lakukan, ya ayo kita lakukan. Bagaimana baiknya, bagaimana proses KBM ini juga tetap berjalan dengan lancar. Ada beberapa guru yang ini Pak,
yang tidak diberi jadwal berarti Bapak. Ketika sudah kebijakan itu kita ambil, lalu pastikan ada guru yang tidak mendapatkan jadwal yang seharusnya mereka mengajar di Putri karena sudah ada kebijakan maka dia tidak dapat jadwal. Bukan semerta-merta tidak dikasih jadwal, tapi hanya di rolling pada ya kalau guru putra itu ya di rolling jadwalnya di putra, artinya posisinya harusnya ngajar di Putri ya sekarang diberi jadwal di Putri, jadi tidak semerta-merta dihilangkan. Cuma jamnya berkurang ya Pak ya? Ada kemungkinan yang berkurang, ada yang malah nambah karena memang sesuai dengan linearitas. Iya. Jadi keputusan yang efektif menurut Pak Fadil itu keputusan yang seperti apa? Ya itu bagian dari keputusan yang memang efektif. Jadi dikumpulkan dulu, dimusyawarahkan, kita bagi dijadwal ulang, ya kita coba untuk diterapkan. Nanti beberapa minggu kita evaluasi, minimal sebulan kita evaluasi dulu apa hasil dari sebuah kebijakan. Memang pasti ada pro dan kontra. Iya. Memang pasti tidak enak ya Pak ya. Ada yang mengalami tidak enak, ada yang mengalami lebih enak bisa karena memang beragam. Iya. Kesukaan anak-anak dan juga dalam guru itu memang ya memang harus beradaptasi seperti itu. Jadi pada saat sudah kebijakan itu dilakukan, mengumpulkan teman-teman guru, tentu Pak Fadil punya perasaan tidak enak kan Pak, ketika yang biasanya si A mengajar di kelas Putri dan itu sudah disukai anak-anak, tiba-tiba yang disukai anak-anak ini harus di rolling seperti itu Pak. Ya. Lalu yang menjadi tantangan ini Pak, pengambilan keputusan seperti itu yang Pak Fadil nanti sampaikan kepada peserta didik itu seperti apa? Yang disampaikan ya mau tidak mau kita harus sampaikan bahwa kebijakan pengasuh ya seperti ini. Jadi bagaimanapun ya kita sampaikan apapun hasilnya memang harus mau tidak mau kita jalani karena memang mayoritas santri di sini adalah muslim, artinya mondok. Jadi mau tidak mau ya kita harus jalani karena sekolah kita itu di bawah naungan pondok pesantren. Ya, jadi apa kebijakan pengasuh mau tidak mau harus kita jalan seperti itu. Ada nggak Pak anak-anak yang tiba-tiba langsung datang gitu menyampaikan Pak kok ini diganti gitu? Oh Pak? Ada. Lalu menyikapinya seperti apa Pak? Ya kita selain saja menyampaikan seperti itu, menyikapi anak-anak ini kan ketika sudah nyaman dengan guru ini mungkin ketika proses pembelajarannya mungkin lebih cepat nyambung gitu loh Pak. Ya. Ketika ada guru baru berarti ini kan harus beradaptasi kembali. Ya kita sampaikan ini semuanya sama, cuman kamu perlu menyesuaikan, artinya ya segera beradaptasi, segera menyesuaikan bagaimana penyampaian. Ya nanti lah kita komunikasi lebih lanjut apa kendala, apa juga faktor pendukungnya. Itu kita musyawarahkan. Jadi hal-hal yang memang dibutuhkan guru ayo kita musyawarahkan, ayo kita anggarkan di anggaran pos kita. Jadi seperti itu. Jadi kan yang kita ketahui bersama bahwa Yayasan Nurul Muhsin ini menaungi beberapa lembaga ya Pak ya. Termasuk ada MA, ada SMK. Pak Fadil ini kan kepala sekolah SMK. Lalu bagaimana proses menyelesaikan Pak, jadwal menyelesaikan dari ketua yayasan memberikan kebijakan seperti ini. Tentu kan ini juga akan ketika ada guru yang ngajar di MA, di SMK ini tentu kan merombak juga jadwalnya seperti itu Pak. Lalu bagaimana Pak Fadil langsung menyelesaikan rentang waktu untuk mengumpulkan teman-teman guru seperti itu Pak? Ya ketika menerima
perintah atau kebijakan dari yayasan, ya kita segera mengumpulkan dan membicarakan terkait dengan pembagian jadwal. Dan ini ketika sudah selesai pembagian jadwal, maka kita umumkan kepada semua siswa-siswi kita. Seperti itu. Ada yang dilibatkan oleh Pak Fadil dalam menyelesaikan merombak jadwalnya kembali seperti itu Pak? Mungkin dibantu oleh Waka atau bagaimana? Ya, pastinya Waka Kurikulum itu yang lebih paham terkait dengan pembagian jadwal. Jadi kami selaku ketua sekolah memasrahkan penuh kepada Waka Kurikulum untuk membagi jadwal terkait perubahan kebijakan. Seperti itu. Takut bentrok juga dengan ini ya Pak, pastinya seperti itu. Baik Pak, dari kejadian dilema etika, apa yang dapat Pak Fadil ambil pelajaran ketika keputusan kebijakan dari yayasan seperti ini? Apa yang bisa Bapak ambil? Ya, pelajarannya adalah ketaatan. Ya. Karena memang ketika kebijakan tidak sesuai dengan kemauan saya atau dengan guru, ya mau tidak mau ini bagian dari proses pendewasaan, proses pendewasaan, proses pembelajaran terhadap kita semua. Jadi ini pelajaran hidup yang harus kita ambil, dan ini bagian dari pengalaman yang memang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih Pak Fadil. Saya atas nama calon penggerak angkatan 7 dari SMK Nulisin, saya meminta support total dari Pak Fadil untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.